Halo guys, Dimas di sini dan sesuai request kalian yang bilangnya bosen denger review sneakers, kita balik lagi dengan review sepatu kulit di sini. Di depan kalian sudah ada Gyokardin, tapi sebelum kita masuk review sepatunya, gue pengen kasih tau kalian dulu kalau kali ini kita disponsorin oleh Godspeed Sticker. Kalian juga ada yang pengen bikin stiker-stiker lucu-lucu kayak gini, langsung aja gas ke Godspeed Sticker di Tokopedia. Oke, balik lagi sama sepatunya di sini dan kita menemukan hal yang cukup menarik nih ya waktu unboxing si Gyokardinnya. Jujur boxnya itu biasa aja, tapi kalian harus lihat barang apa ini. Gue pertama kali ngeliat ada produsen sepatu yang kasih beginian dari awal. Jadi ini adalah solusi buat kalian yang size-nya setengah gitu ya. Lebih naik sedikit atau setengah butuh turun sedikit. Nah, kalian bisa mainin dengan insole kayak gini. Oke, ini gue sangat-sangat respect ya. Gyokardin mikirin usernya banget dengan naruh kayak ginian daripada bonus-bonusin stiker yang menurut gue nggak terlalu perlu ya. Mendingan bonus-bonusin kayak gini deh, budgetnya sama aja karena stiker bisa beli di Godspeed Sticker. Dan kalau kita lihat lagi ke dalam, ada hal yang nggak kalah menarik ya, adalah dust bag. Ada bonus-bonusan kayak gini, untuk apa? Namanya juga dust bag, menjaga sepatu kalian dari debu daripada cuma ditaruh di box doang. Jadi gue appreciate bonusnya ini kepake banget ya, sangat-sangat oke sekali. Nah, ini kartu terima kasih juga. Oke, ini lumayan lah customer experience yang cukup oke dari Gyokardin. Tapi kan itu gimmicknya. Gimana dengan kualitasnya? Sebelum masuk ke potong-potong sepatunya, gue pengen bahas sedikit tentang stylingnya dulu. Jadi Gyokardin ini setahu gue adalah merek lama ya, seenggaknya. Dan setahu gue zaman dulu Gyokardin itu memang udah bikin sepatu kulit yang cukup berkualitas di zamannya. Kemudian mereka sempat off. Kelihatannya gue nggak pernah nemu ini sih sepatu kulit Gyokardin lagi dalam beberapa tahun terakhir. Pas gue tahu mereka mulai bikin sepatu kulit lagi, jelas dong gue penasaran dengan apa yang mereka lakukan di sini. Karena tahu gue nih ya, ada beberapa poin positif dari Gyokardin itu biasanya. Yang satu itu material uppernya harusnya cukup proper. Yang kedua, pengalaman gue ya lihat Gyokardin itu bikin lasnya cukup oke dan gue juga ngeliat itu sih di sini. Dan yang ketiga, gue juga dengar informasi tambahan kalau Gyokardin punya sesuatu yang menarik di dalam sini nih. Nah, kayak gimana? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Mantap. Dari dia Gyokardin. Pertama gue mau bahas dulu dari segi lasting dan stylenya ya. Dimana sepatu ini pakai style Almond 2 dan ini sebenarnya styling yang a bit of agresif. Jadi ujungnya ngelancip gini ya. Kalau kita komparasi dengan khas-khasnya sepatu Inggris atau Amerika, biasanya mereka memang nggak selancip ini. Tapi nada-nadanya ya, bahasa-bahasa desainnya ini memang lebih dekat ke sepatu Inggris dan Amerika. Gue harus akuin Gyokardin ini bikin lasnya pinter. Malah lebih pinter menurut gue daripada Napa Milano. Kenapa? Mereka satu, berhasil bikin ujung yang ngeruncing ini ya. Dan yang kedua, mereka berhasil bikin waist yang lebih slim. Meskipun gue juga nggak bisa bilang ini slim-slim banget sih, tapi cukup slim lah ya untuk standar kayak gini. Kenapa? Karena gue memperhatikan sekali kalau Gyokardin ini tuh pengen bikin bagian samping sininya lebar. Khas kaki orang-orang Asia ya, biar akomodatif buat lebar kaki kita gitu ya, biar nggak kejepit. Gue pengen kasih kalian ilustrasi sekali lagi gimana sepatu yang bagian sininya lebar tapi waistnya slim buat ilustrasi ya, kayak begini. Kalau berhasil banget itu akan jadi seperti ini. Kalau ini belum berhasil banget, tapi menurut gue masih acceptable. Kelihatan lah emang lebih slim gitu ya di sininya daripada si Napa Milano kemarin. Berikutnya yang gue juga sangat appreciate, mereka bagus bikin punggung kaki yang tinggi. Nah di sini tuh kita bisa ngelihat punggung kakinya ini lumayan tinggi. Jadi untuk lastingnya, untuk shape-nya, gue bilang good job. Meskipun memang ada sedikit kekurangan, tapi gue masih nggak masalah dengan itu. Dan gue
akan kasih rating 7,5 dari 10. Nah, nextnya kita bakal bahas uppernya nih. Klaimnya Geocardin, uppernya ini pakai genuine cowhide leather. Gue penasaran dengan ketebalannya nih. 1,5 lebih tebal daripada Napa Milano kemarin dan cukup proper ya segini ya. Cuma gue jujur ragu juga kalau ini tuh full grain leather. Biasanya memang lebih ke split grain sih dengan ketebalan kayak gitu. Kita tes bakar aja dulu ya sambil gue perhatiin lebih dalam tentang grainnya. Sesuai dugaan gue, ini memang bukan full grain leather. Jadi kita bisa lihat ya, tadi kulitnya agak kebengkokin panas gitu, agak melewat, dan ada bagian-bagian yang hancur berdebunya ini. Bukan hancur berdebu sih, lebih tepatnya mungkin terbakar ya. Nah, apa itu? Itu adalah finishingnya. Finishingnya pakai chemical. Temuan gue, ini adalah corrected grain ya, bukan full grain. Corrected grain ini apakah jelek? Nggak juga sih, masih acceptable lah. Karena kan kalian juga beli sepatu ini nggak nyampe sejutaan dong. Itu masih fine-fine aja, masih wajar-wajar aja. Bahkan beberapa luxury goods sebenarnya nggak pakai full grain, tapi pakai corrected grain kayak gini. Jadi, gue pengen kasih lihat sepatu yang sudah kita tekuk-tekuk ini ya. Nah, ciri-cirinya kalau pakai corrected grain, itu tekukan-tekukan itu kelihatan kayak gini. Beda creasingnya. Kalau kita compare dengan full grain leather kayak gini nih. Ini yang punya gue full grain leather, dan ini corrected grain ya. Ketebalannya, kerasnya beda. Tapi uppernya ini punya satu kekurangan yang agak lumayan sih kalau menurut gue untuk standar sepatu kulit. Apa itu? Pori-porinya. Jadi, pori-porinya ini kelihatan banget besar-besar. Nah, itu salah satu risiko ya kalau kita pakai kulit sapi dewasa, karena pori-porinya udah lebih besar. Nah, ngaruhnya apa buat sepatu kulit? Jadi, untuk naikin kilaunya, untuk naikin kilapnya nggak segitu gampang. Karena ya itu, banyak pori-pori akhirnya jadi nggak kelihatan licin, kalian harus ekstra kerja keras buat nge-polish atau nge-semir sepatunya untuk naikin shine-nya. Anyway, buat spek kulitnya, gue masih nemu kalau dia tuh mirip banget sama punya Ibu Cherry yang 900 ke atas. Jadi, lumayan lah, Geocardin sedikit lebih murah, spek kulitnya, uppernya sama nih sama Bu Cherry. Untuk itu gue akan kasih rating kualitas uppernya di 7,5 dari 10. Fair-fair aja ya. Masuk ke bagian dalam, gue pengen pamerin aja bagian lining dan ya dalamnya kayak begini. Emang mungkin ya kalau di bawah 1 juta nggak bisa full kasih lining kulit. Sama kayak Napa Milano kemarin, cuman sampai segini ya. Bahkan cuman sepertiganya malah ya. Diterusin sama material jersey yang untungnya enak touch feel-nya. Ini gue sengaja bukain buat kalian ngelihat ada bagian putih-putih. Ini tuh untuk pengerasnya di bagian toe area. Bagian ini juga di heel ada juga nih putih-putihnya, jadi untuk mengeraskan dan menjaga shape-nya. Nah, ada apa lagi di sini? Gue nggak nemuin banyak hal sih. Untuk urusan jahitan-jahitan nggak ada masalah sih, rapi-rapi aja, bagus-bagus aja gitu. Buat bagian bawah ini biasanya memang pakai bahan bensol yang putih kayak gini ya. Bensolnya juga cukup tebal, bahkan dibanding dengan beberapa merek sepatu kulit under 1 juta yang lainnya. Good job, lumayan kerasnya kakunya, bahkan ini masih dilapis lagi. Feel-nya bener-bener Bu Cherry banget ya. Gue curiga jangan-jangan emang mereka bikin di pabrik yang sama lagi sama Bu Cherry. Kalau kalian nanya ada sangsnya atau enggak, ada banget. Sangsnya cukup panjang juga, khasnya sama sih speknya kayak Bu Cherry, kayaknya beneran oke aja sih kalau gue ngelihatnya. Dan yang paling gue suka adalah lem-lemannya. Jadi ini yang harus banyak dipelajarin sama brand-brand sepatu kulit under 1 juta ya. Kalau nggak bisa diapa-apain lagi, cuman bisa dilem doang, setidaknya bikinlah seperti ini. Ini lumayan membantu lah kalau kalian pingin sepatu yang agak long lasting, nggak 2 tahun 3 tahun jebol, 5 tahunan yes mungkin maybe, karena rata-rata umur lem-leman buat soal kayak gini ya di sekitaran itu 4, 5, 6 tahun paling good lah. Jadi di dalam solnya ini kita dikasih foam, ya foamnya cukup empuk ya. Kita udah ambil sebagian buat kita tes durometer. Foamnya ini lumayan ya empuknya, tapi jujur karena tipis dan penempatannya di sini, gue nggak yakin dengan manfaatnya. Biasanya sepatu kulit yang proper itu kan pakai cork, dan mereka clearly nggak bisa pakai cork di sini karena ya harus saving biaya. Kalau pakai cork ya udah nyampe harganya Fortuna kali ya. Kalau gue ngelihatnya lebih ke shock absorber daripada dibikin empuknya, karena yang bikin empuknya itu lebih ke insole-nya sih. Lebih berasa itu sebenarnya bagian belakang ini nih. Bagian belakangnya ini dikasih apa ya, kayak semacam poliuretan gitu. Gue udah ambil ini bahannya ya. Nah, kalau kalian gak kebayang poliuretan itu kayak gimana, coba inget-inget New Balance yang langganan banget pakai PU atau poliuretan kayak begini. Nah, poliuretan ini memang ada plus minusnya. Ya minusnya jangka panjang crumbling sih. Cuma gue nggak tahu kalau di dalam sini akan secepat apa crumblingnya ya dibanding yang expose di luar. 19 cukup oke ya, tapi bukan empuk-empukan ya intinya. Karena kita menemukan info, Geocardin ngeklaim poliuretan ini bisa menggantikan fungsinya cork untuk membalnya dan mencetak kaki kaliannya. Gue penasaran seberapa mencetak, gue demonstrasiin aja sama kalian ya. Ini gue punya tumbler di sini. Ya, gue coba beginiin.
agak kelihatan kali ya, mudah-mudahan ini membalnya sedikit dapat, ada masih bisa balik juga, tapi memang bener juga gitu kalau dia klaim mencetak kaki kalian. Tapi ada masalahnya. Masalahnya itu di mana? Masalahnya bagian poliuretan itu cuman ada di bagian sini doang nih, di heel doang. Padahal kalau kita pakai cork gitu ya, itu biasanya akan dari ujung sampai ujung. Yang kita butuh tercetak kaki kita di cork itu sebenarnya keseluruhan kakinya. Jadi ini cuman ya lumayan aja. Untuk itu konstruksiannya gue pengen kasih sesuatu yang agak lebih ya. Jujur gue pengen mengapresiasi mereka dengan angka 8. Nah yang ketiga kita akan ngomongin sol-solannya. Ini jujur ya buat gue nggak ada yang spesial dari TPR kayak gini. TPR lama-lama juga bakal ngeras. Kalau udah keras patah ya itu mungkin akan terjadi beberapa waktu lagi ke depan. Nggak akan cepat itu juga kok. Endlessnya hampir nggak gimana banget. Untuk gripnya cukup bagus. Karena kalau kalian tahu di sini dibikin emang agak cukup kasar ya konturnya. Tapi tetap kalau standar grip-gripan bagus masih dimenangkan sama Vibram. Kalau buat di-compare sama sepatu yang solnya kulit, ya gripnya sol sepatu kulit itu memang lebih licin, suka nggak suka mau nggak mau. Gue cukup percayalah sama kualitasnya ini, cukup fine aja. Tapi dibilang bagus banget, luar biasa banget, nggak juga. Banyak yang bisa bikin lebih menarik sih di range harga 1 jutaan ke bawah gitu ya. Tapi proper, aman-aman aja, nggak ada masalah lah. Speknya kurang lebih sama kayak yang suka dipakai sama Buceri sekali lagi. Jadi gue sangat meyakini kalau mereka itu sebenarnya satu pabrik. Nah itu kurang lebih kalau dari segi konstruksiannya. Pertanyaan terakhirnya adalah kenyamanannya. Seberapa nyaman? Sepatu kulit ini ya itu tadi, feel-nya kalau kalian cuma pernah pakai sepatu-sepatu kulit yang seadanya, sepatu kulit Cibaduyut, ini pasti jadinya nyaman banget. Kenapa? Gua kasih visual sedikit ada apa sebenarnya di balik insole-nya Geocardin. Ini adalah bahan Ortholite guys. Jadi lumayan banget kalian dapat bahan Ortholite. Tapi ya, dibilang enak banget juga kagak. Ini tuh masih di bawahnya bahan-bahan Ortholite yang suka kita temuin di sepatu-sepatu running, tapi masih di atasnya bahan Ortholite yang dipakai sama Zara. Ya, kita lihat aja ya durometernya berapa. 9. Apalagi di bawah Ortholite ini dikasih busa yang lebih empuk lagi. Jadi emang resepnya zaman sekarang bikin sepatu kulit enak tuh ya kayak salah satunya kayak begini ya. Kasih insole yang enak, dikasih foam yang enak juga, di double kayak begini. Untuk kakunya tadi itu menurut gue masih acceptable ya, karena TPR ini kan masih cukup elastis, nggak kaku-kaku banget dari awal. Karena memang gue juga mendapatkan feel kalau mereka ngejar feel pertama kali pakainya itu senyaman mungkin si sepatu ini, dan ya, cukup berhasil sih. Apalagi fitting-fittingnya gue nggak ngeliat ada gangguan sama sekali. Everything's nice, touch di dalam ininya feel-nya juga enak, masukin sepatunya keluar masuk gampang. So, gue nggak ada komplain dari segi kenyamanan. Dan untuk kelas di bawah 1 juta, gue ngerasa kenyamanan mereka 8 dari 10. Fine-fine aja. Nah, harapan terakhir sebenarnya buat Geocardin, gue ngerasa mereka tuh agak tanggung gitu loh. Kayaknya mereka nggak mau naikin harga ketinggian, takutnya nggak ada yang beli. Tapi kalau dijual kemurahan juga, ya nggak bisa ngejar dari segi kualitas. Makanya ada di harga 700 sampai 800-an kan sekarang. Untuk segitu sih sebenarnya everything sih yang kamu dapat akan proper. Tapi ya gue sih sebenarnya ngelihat Geocardin itu potensinya jauh lebih di atas ini gitu. Bukan kayak beberapa sepatu under 1 juta yang pernah kita potong. Dia mah beneran pinter bikin lasnya, beneran pinter konstruksinya, beneran pinter milih material gitu ya. Ya tahu aja bener-bener bikin sepatu kulit yang proper tuh kayak gimana. Ini sayang banget aja sih. Gue bener-bener ini ya berharap kalau mereka mau nih eksperimen bikin yang proper. Jangan Blacksys lah, Goodyear Welt gitu ya. Tapi corknya kalau memang mereka lebih suka pakai material ini, ya pakai ini aja. Kita lihat gitu ya, end resultnya mereka kayak gimana. Pastinya bagus kok. Material juga sebenarnya tinggal ganti spek dikit, di upgrade. Gue yakin banget sebenarnya mereka bisa bikin lebih proper dari ini dengan harga di 1,5 sampai mungkin 2,5 jutaan. Dan gue pribadi ya, kalau memang mereka berhasil melakukan itu, gue sih mau aja beli. Tapi ya gue rasa mereka bikin ini tuh karena untuk menjawab market Indonesia yang seadanya kayak begini. Nah itu dia bedah Geocardin dengan rating 7,7 dari 10. Coba tinggalin komentar kalian terhadap sepatu ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel kita, dan tunggu aja perbandingan sepatu kulit under 1 juta di channel ini, karena kita sangat penasaran sekali gimana kualitas sepatu kulit under 1 juta ini, dan apalagi kalau dibandingin dengan sepatunya Cibaduyut.